سبحانك إني كنت من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para jamaah setia Masjid Al-Aman yang kami muliakan, mari pertama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di hari yang menjelang hari atau puasa yang kedua, memasuki hari kedua Ramadan ini, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk menaati perintahnya yang sangat mulia, yaitu untuk perintah shaum di bulan Ramadan, sebuah perintah yang Allah khususkan untuk dirinya, sebuah amalan yang Allah spesialkan untuk dirinya. Karena amalan shaum ini adalah amalan yang sangat mudah untuk tidak diketahui orang lain. Amalan yang hanya Allah lah yang paling tahu hakikatnya. Maka kita selayaknya sebagai hamba Allah bersyukur karena Allah masih memberikan kita terutama taufik. Tidak hanya hidayah, tetapi hidayah dan taufik, petunjuk dan kemampuan. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalani perintah Allah ini secara berlapang dada dan secara dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenikmatan apa? Kenikmatan sehat. Karena sesungguhnya sehat ini adalah menjadi bagian dari 3 kenikmatan yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Jika kenikmatan sehat ini diberikan oleh seorang manusia beserta 2 kenikmatan lainnya, yaitu tempat tinggal yang aman dan makanan hari itu yang sudah terjamin adanya, maka seakan-akan Allah telah memberikan nikmat dunia dan seisinya kepadanya. Masya Allah, ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, menggabungkan antara nikmat iman digabungkan dengan nikmat sehat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita di bulan Ramadan ini tentu kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang tidak merugi. Ya, semua dari kita pasti menginginkan menjadi orang-orang yang beruntung. Apalagi ketika kita dihadapkan sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang Allah tawarkan kepada kita. Sebuah perdagangan yang kita berdagang tidak dengan makhluk tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berdagang dengan Allah, pasti janjinya Allah tidak akan pernah diingkari. Yang kedua, keuntungan yang diberikan kepada orang-orang yang beruntung ketika berdagang dengan Allah, itu adalah keuntungan yang terbaik, keuntungan yang kekal, keuntungan yang tiada habisnya. Sementara itu, kalau berdagang dengan Allah kemudian seorang hamba mengalami kerugian, tentu ini adalah kerugian yang sangat mengerikan. Karena kerugian itu pun juga kerugian yang sangat yang sangat pedih dan kerugiannya tiada pula habisnya. Karena yang kita akan tuai nantinya, kerugian dan keuntungan ini akhirnya kemudian kita akan tuai di hari yaumil akhir nantinya. Dan di bulan Ramadan ini tentu kita akan berakrab-akrab dengan Quran. Nah, salah satu yang ingin kita bahas di pagi hari ini, di subuh hari ini adalah surat yang terdiri dari 3 ayat sangat pendek, yang barangkali kalau Bapak Ibu jamaah sekalian waktu masih periode kita masih berjamaah di masjid, mungkin salah satu surat yang favorit yang diminta kalau andaikan kita bisa request kepada imam, tentu surat ini menjadi salah satu yang best request, yang top request karena surat ini pendek, yaitu surat Al-Asr, hanya terdiri dari 3 ayat. Namun meskipun surat ini adalah surat yang pendek, firman Allah ini dalam surat Al-Asr ini terhimpun dalam surat Al-Asr ini adalah surat yang pendek, namun Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyatakan
bahwa seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demikian. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkomentar, maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini adalah surat ini selayaknya telah cukup kalau direnungkan itu bagi manusia untuk mendorong mereka berpegang teguh pada agama Allah dengan beriman, beramal soleh dan bersabar atas semua itu. Nah, bagaimana mari bersama-sama kita mencoba melihat apa yang Allah sampaikan agar ketika kita berniaga dengan Allah ini kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Para mufassirin mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, maka ada hal yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Allah, sehingga harapannya hambanya ketika melihat sumpahnya Allah ini terhadap makhluknya, dia akan memperhatikan dengan konsentrasi yang lebih. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi, illa kecuali. Dalam para mufassirin juga menyampaikan kalau Allah mengatakan satu kondisi kemudian disambung dengan illa kecuali, maka kondisi berikutnya itu adalah sebagian kecil. Maka ketika Allah menyatakan innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, maka maknanya adalah sebagian besar manusia itu dalam keadaan merugi, illa kecuali. Kecuali siapa? Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adik-adikku, mas-masku semua. Kecuali ada beberapa syarat. Yang pertama Allah sampaikan ilal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Tentu iman di sini kita pahami sebagai tasdiqul biqalb, ya. Jadi membenarkan dengan qalbi, kemudian tentu nanti akan disambung dengan amal dan pernyataan atau perkataan. Tentu pembenaran kita dengan hati kita ini pasti dasarnya adalah al-ilmu. Jadi al-ilmu itu mendasari atau mengawali sebuah kondisi beriman. Sebagai contoh saja, kalau kita mengimani sesuatu atau mempercayai suatu hal, pasti keimanan kita itu akan lebih kuat ketika kita didukung dengan ilmu yang benar. Sebagai contoh, ketika seseorang percaya atau seorang manusia percaya bahwa api itu panas, maka dia akan lebih percaya ketika sudah pernah merasakan, ketika dekat di api dia merasakan hangat, ketika menyentuh api dia merasa panas. Pasti dia akan percaya, tidak akan ada orang yang menyangkal itu. Maka sama dengan ketika kita beriman kepada Allah, kepada rukun iman yang lain, kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, yaumil akhir, kepada qada dan qadar. Ketika itu dilandasi dengan ilmu, maka iman itu akan menjadi teguh, akan menjadi untuk sulit dikoyahkan. Maka iman pasti akan ada kaitannya dengan ilmu. Maka dalam din ini, dalam agama kita ini, ilmu itu didudukkan dalam kedudukan yang sangat mulia. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh atau bagi setiap individu kaum muslim. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa seorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menegakkan agama. Maka ini adalah kewajiban kita semua. Tentu dengan kalau kita pengen tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka perkuatlah iman kita dengan banyak-banyak kita menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang menguatkan keyakinan kita kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan wa'amilus sholihat, yaitu melakukan atau mengamalkan amal-amal soleh. Ya, jadi mengamalkan amal soleh itu adalah amal-amal yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk akhirat. Pasti kalau akhirat bermanfaat, dunia pasti bermanfaat. Fudail bin Iyad menyatakan seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang yang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. Maka syarat iman ilmu, ya, ilmu iman kemudian disambung dengan amal, ini adalah satu kerangkaian. Maka Allah sambungkan dengan kata wa, bukan au, bukan atau. Syarat ini adalah satu paket, beriman kemudian beramal soleh.
Sehingga orang-orang yang berilmu tetapi tidak membuahkan hasilnya menjadi sebuah amal, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Rasulullah pernah menyampaikan seorang hamba itu tidak akan beranjak pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang ilmunya. Apa saja yang ia telah amalkan dari ilmunya tersebut. Ya, bahkan kita pun diajari oleh Rasulullah, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Ya, jadi kita diminta oleh Rasulullah untuk mengamalkan doa, memohon kepada Allah diberikan ilmu yang nafi'an, ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka semangatlah kita dalam memperkuat iman kita dengan ilmu. Yang kedua, kita sambung dengan amal soleh. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah watawasau bil haq, yaitu saling nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran, watawasau bis sabar, disambung dengan saling nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran dalam mengamalkan ini semua. Jadi Allah pernah menyatakan di dalam surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya kecuali atau di samping orang-orang yang mengajak, menyeru kepada Allah, berdakwah di jalan Allah. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan, ya, kalau andai kata Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara seseorang, dengan perantara dirimu, maka itu lebih baik dari harta terbaik saat itu, yaitu onta merah. Ya, bahkan ini adalah satu kecintaan kita kepada saudara kita. Tanda cinta kita kepada saudara kita adalah mengharapkan, ya, lingkungan kita, mengharapkan saudara kita untuk sama-sama kita bisa menggapai surganya Allah, sama-sama kita bisa menggapai keridhaannya Allah. Ya, jadi ini adalah satu rangkaian yang harus kita susun bersama, kita jadikan jadi satu, beriman berdasar ilmu, beramal soleh, kemudian kita berdakwah untuk menetapi kebenaran, ditambah dengan dakwah untuk menetapi kesabaran, ya, untuk bersabar. Karena apa? Karena perkara kita bertahan dalam keimanan kita, perkara dalam kita beramal soleh, perkara dalam kita mengajak orang lain, keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, untuk sama-sama kemudian kita membangun sebuah komunitas yang baik, komunitas yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang oleh Allah diberikan sebuah negeri atau komunitas yang diberikan ampunan maupun barokah oleh Allah. Itu semuanya memerlukan kesabaran, ya, kesabaran dalam menyeru maupun kesabaran dalam melaksanakan apa yang diserukannya. Maka ini 4 syarat jamaah sekalian yang harus kita penuhi. Monggo di hari ini, monggo kita agendakan apa aktivitas kita yang menambah iman kita, apa aktivitas kita yang menambah amal soleh kita di hari ini, menambah tabungan pundi-pundi amal soleh kita, apa aktivitas harian kita ini yang hari ini yang bernilai dakwah, bernilai mengajak orang untuk menetapi kebenaran, menetapi kebaikan. Kemudian yang keempat, apa yang telah kita lakukan ini dalam kerangka atau dalam sebuah kondisi kita bersabar menetapi semua 4 hal ini. Maka insya Allah kalau kita melakukan ini secara kontinu, ya, kita tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi agama ini, Allah ini menuntut kita untuk menyebarkan kesolehan kita. Selain meningkatkan kesolehan pribadi kita, selalu menjaga dan memuhasabah diri atas ketakwaan kita, kita juga diwajibkan atau dituntut oleh Allah untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan ini. Maka saudaraku, mari di hari ini kita agendakan, di Ramadan ini kita berlatih untuk menetapi 4 hal ini, dan semoga Allah keluarkan kita, semoga Allah tetapkan kita di akhir sebagai orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa